Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Al-Majlisus Sadisu, Majlis ke-6. Fi Aqsamin Nas, tentang pembagian manusia Fisyami, dalam puasa. Kata beliau, Ikhwani sabaqa fil majlisi tsalis, telah lalu pembahasan di majelis ketiga yang telah kita bahas setahun yang lalu. Anna fardhasiyami, bahwa wajibnya puasa, kana fi awalil amri ala marhalataini. Wajib puasa itu asalnya dibagi menjadi dua. Masih tidak wajib asalnya. Summa istaqarrat, kemudian ditetapkan ahkamus siyam, tentang hukum puasa menjadi wajib. Jadi bertahap. Fakanan nasu fiha aksaman asrotan. Maka manusia di dalam hukum puasa itu ada 10 macam. Al-qismul awwalu, yang macam pertama atau bagian pertama, al-muslimul baligh, orang muslim yang sudah balik, al-aqilu, yang berakal, al-muqimu, yang mukim, tidak safar, al-qadiru, yang mampu, as-salimu minal mawani, dan selamat dari penghalang. Nanti akan dibahas penghalang-penghalang. Itu yang pertama, muslim, balik, akal, mukim, mampu, selamat dari mawani. Fawajibu alaihi sauma Ramadan, maka wajib baginya puasa Ramadan. Adaan. Ada itu lawan dari qada. Fi waktihi, pada waktunya. Didalalatil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil Alkitab dan sunnah, wal ijma'i ala dzalika, dan ijma'. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin, dan penjelasan, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan al-furqan. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa menyaksikan bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, menyaksikan ini pakai mata, ini ayat ini bantah orang yang berpuasa pakai hisab. Di ayatnya, barang siapa yang menyaksikan. Juga sabda Nabi SAW, idza ra'aitumul hilala fasumu, kalau kalian melihat hilal. Banyak orang berpaling, muslimin berpaling dari ru'yah, kemudian ngitung-ngitung. Walaupun benar, kata para ulama, Syekhul Islam juga mengatakan, kalau walaupun benar hitungannya cocok dengan hilalnya, nah itu salah mereka karena mendasari ibadahnya dengan hisab, bukan dengan hilal. Sementara yang diperintah oleh Allah mengikuti ru'yah dengan melihat pakai mata. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyam, dan wajib bagi muslimin, ijma' muslimin. Jadi ini ayat, hadis, ijma'. Muslimin, para ulama juga sepakat atas wajibnya puasa adaan ala man was wadohna,
sebagai pelaksanaan, bukan qadha. Nah, fa'amal kafiru, adapun orang kafir, fala yajibu alaihi siyam, orang kafir tidak wajib puasa, wala yasihhu minhu, dan tidak sah puasanya. Banyak orang kafir juga ikut-ikut, itu tidak sah. Li'annahu laisa ahlan lil ibadah, karena orang kafir bukan ahli ibadah. Ahli apa? Ahli kufur mereka. Fa'idha aslama fi athna'i syahri Ramadan, kalau orang kafir itu masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, atau di tengah bulan Ramadan, misalnya tanggal 10 Ramadan, orang masuk Islam, lam yalzimhu qada'ul ayyamil madiyah, maka dia tidak wajib mengqadha, mengganti 10 hari yang sebelumnya yang tidak dijalani. Jadi puasanya, kalau masuk Islamnya tanggal 10, puasanya cuma 20 hari. Nah, di qaulihi ta'ala, berdasarkan ayat, kullil ladzina kafaru, katakan bagi orang-orang kafir, in yantahau, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, yufar lahum, diampuni bagi mereka, ma qad salaf, dari kekufuran yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Wa in aslama, artinya diampuni, tidak perlu apa? Qadha. Tidak perlu ganti sholatnya, puasanya, tapi diampuni oleh Allah. Wa in aslama fi athna'i yaumin minhu, kalau dia masuk Islam di tengah hari, siang hari, zuhur masuk Islam, lazimahu imsaku baqiyatil yaumi, maka dia harus menahan sisa harinya. Jadi kalau masuk Islam tengah hari, setelah masuk Islam dia nggak boleh makan lagi. Li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia sudah menjadi orang yang terkena kewajiban. Hina waktu wujubil imsak, itu kena kewajiban menahan imsak, yang disebut puasa. Al-qismu tsani, orang kedua, yang pertama tadi muslim, akil, salim, qadir. Yang kedua as-saghiru, anak kecil. Fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugha, anak kecil itu tidak wajib puasa sampai balik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, rufi'al qalamu ala salasatin, diangkatnya pena dari 3 orang, artinya enggak dicatat, belum ada beban. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai bangun. Jadi tidur itu enggak kena hukum, walaupun omongannya kafir misalnya, atau mencerai istrinya misalnya, itu enggak jatuh. Wanis sagiri hatta yakburu, juga tidak dibebani, tidak dicatat amalannya dari anak kecil sampai dia besar. Wanil majnuni hatta yufiku, dari orang gila sampai dia sadar sembuh. Lakin ya'muru waliyuhu, tapi anak kecil itu disuruh oleh pengasuhnya atau walinya. Bisaumi, disuruh puasa. Idza atau qahu, kalau mampu. Jadi kalau mampu, walinya menyuruh anaknya untuk puasa. Untuk apa itu? Tamrinan lahu, untuk melatih anaknya tersebut. Melatih apa? Alat ta'ati, untuk melatih ketaatan. Liyu'allafaha ba'da bulughihi iktidaan bisalafis salih radhiyallahu anhu. Nah, untuk menggabungkan, mengikutkan setelah baliknya. Nah, begitu contoh dari salafus salih. Jadi sudah enteng, sudah gampang, ringan.
kalau sudah balik menjalankan ketaatan puasa. Faqad kana sahabatu ridwanallah, adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yusawwimuna auladahum, mereka mempuasakan atau melatih puasa anak-anak mereka. Wahum sigharun, sejak kecil. Wa yadhabuna ilal masjid, mereka dibawa anak-anaknya ke masjid. Wa yaj'aluna lahum al-lu'bah minal ihan. Mereka diajak ke masjid untuk main-main, untuk memalingkan, ya, bahasa Jawanya itu nyelimur, ya, yakni sawwafa au nahwahu. Sawwafa, ya, main-main. Faida bakau, kalau anaknya nangis, min faqdi ta'am, karena enggak ada makanan, utuhum al-lu'bah yatalahawna, mereka diberi mainan untuk melupakan dari laparnya itu. Ya, gampang itu bagi kita, diselimur, dipalingkan. Wa katsirun minal awliya'il yauma, banyak orang tua sekarang yang yaghfuluna an hadzal amri, lalai daripada melatih anaknya untuk puasa. Wala ya'muruna auladahum, tidak menyuruh anak-anak mereka untuk puasa. Nah, itu tercela orang tua yang seperti itu. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahu, bahkan sebagian orang sekarang melarang anaknya minasyam, untuk puasa, ma'arubatihim fi. Nah, jadi enggak suka kalau anaknya puasa, itu enggak suka. Yas'umu, dia mengira anna dzalika rahmatan bihim, dengan keyakinan yang salah, kasihan masih kecil. Jadi dia enggak suka kalau anaknya puasa, atau menyuruh anaknya puasa, tidak suka. Maka ketidaksukaan ini kesalahan, menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi pendidikan yang diajarkan salaf. Nah, kalau di kitab lain, Syekh tidak, kaidah di dalam mendidik anak itu, yang bijak itu, hendaknya orang tua itu mendidik anaknya dengan dua hal, yaitu pendidikan yang enak-enak seperti makanan dan seterusnya, apa yang disenangi anak. Yang kedua, anak juga harus dilatih sesuatu yang enggak enak, sehingga nanti kalau sudah gede, sudah besar, itu anak sudah terlatih menghadapi yang enak dan terlatih menghadapi yang tidak enak. Nah, bersyukur ketika ditakdir yang baik, bersabar ketika ditakdir yang jelek. Nah, itu butuh pelatihan, makanya Rasul mengatakan man yatasobbar, barang siapa melatih dirinya untuk sabar, yusabbirullah, Allah akan karuniakan kesabaran. Wal hakikatu, padahal hakikatnya orang yang tadi alasan kasihan tidak mau melatih anaknya puasa, anna rahmatahum hiyal qiyamu biwajibi tarbiyatihim ala sya'airil Islam wa ta'alimihi al-qayyimah. Nah, maka yang dikatakan rahmat, yang dikatakan kasihan, orang tua kasihan anak itu adalah dengan melaksanakan kewajiban. Itu tadi melatih. Untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka di atas syiar-syiar Islam dan pengajaran-pengajaran yang lurus. Dan mungkin ini baper ya, mengikuti perasaannya yang
kasihan itu masih kecil. Nah, tadi di kalangan sahabat mereka nangis, malah diselimurkan kalau anaknya nangis. Faman mana'ahum min dzalika, maka barang siapa menghalangi anaknya, melatih anaknya, dilarang oleh mbahnya atau orang tuanya. Au farrata fi kana dzaliman lahum. Maka itu bukan kasihan, itu kata beliau malah dikatakan itu zalim. Orang tua yang tidak melatih anaknya menjalankan puasa. Zalim pada anak-anaknya, wali nafsihi, dan zalim pada dirinya. Jadi itu menurut beliau itu kesalahan orang tua yang tidak melatih anaknya. Mereka bilang itu rahmah, kasihan, itu keliru. Nah, insamu fara'a alaihim dararan bisyam fala haraja fi man'ihim minhu hina idin. Kecuali kalau puasa bahaya. Puasanya itu membahayakan. Yang langsung sakit misalnya. Itu tidak apa-apa untuk tidak puasa. Wa yahsulu bulughu zakari biwahidin min umurin salasatin. Batasan balik ya bagi laki-laki itu kalau padanya terdapat salah satu dari 3 perkara. Ahaduha inzalul mani, yang pertama turunnya mani, keluar mani, bihtilamin au ghairihi, karena mimpi atau selainnya. Dalam kemaluan itu ada mani, ada madi, ada wadhi, ada kencing. Kalau laki-laki, kencing kita sudah tahu, mani, wadi itu cairan kental yang keluar setelah kencing. Kalau madi itu cairan kental yang keluar karena syahwat tapi tidak muncrat. Sama-sama lezat tapi tidak muncrat. Kalau muncrat, nah itu namanya mani. Bedanya yang madi itu tidak muncrat, mani muncrat. Sebabnya sama karena syahwat. Hukumnya juga beda, kalau madi itu najis, kalau mani tidak najis. Tapi wajib mandi. Liqaulihi ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul hulum, berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 59. Kalau anak itu sudah usia hulum itu mimpi, fal yasta'dzinu, maka hendaknya mereka wajib izin. Kalau mau masuk kamar orang tua, anak yang sudah balik itu wajib izin. Kama ista'dzana alladzina min qablihim, seperti sebelum mereka izin. Jadi enggak boleh anak sudah balik langsung masuk ke kamar orang tua. Juga sabda Nabi SAW, Ghuslul Jum'ati wajibun. Mandi Jum'at itu wajib. Ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Terutama nih kalau mau sholat Jum'at. Mandi Jum'at itu kalau orang mau sholat Jum'at. Tapi kalau nggak sholat Jum'at, nggak mau sholat Jum'at, itu nggak wajib mandi. Misalnya karena sakit, nggak bisa sholat ke masjid, atau karena dalam perjalanan safar, karena orang musafir itu sunnah hukum sholat Jum'atnya. Kalau musafir mau sholat Jum'at ya harus mandi dulu, karena kata Rasul wajib. Asani kedua, pertama tadi ya, mimpi, keluar mani karena mimpi atau lainnya.
Kedua, tanda laki itu sudah balik, nabatu sya'ril anati wa huwa asy'arul hasinu yambutu haulal kubul. Sudah keluar bulu kemaluan. Di qauli Atiyah Al-Quradi, berdasarkan perkataan Atiyah Al-Quradi. Al-Quradi berarti Atiyah ini orang Yahudi ya. Orang Bani Quraidah, makanya Quradi. Uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Rasulullah berperang melawan Bani Quraidah. Maka keputusan dari Bani Quraidah waktu itu yang laki-laki semua harus dibunuh. Tidak ada yang tersisa. Ini keputusannya. Famangkana muhtaliman, kalau dia sudah mimpi, au ambat anatuhu, atau keluar, tumbuh bulu kemaluannya, kutil, maka dia dibunuh. Sehingga ketika itu dilihati oleh sahabat, apa yang sudah tumbuh, bulu kemaluannya tumbuh, bunuh. Putusannya. Waman la turik, kalau belum tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dibiarkan, tidak dibunuh. Asalisu, yang ketiga, tanda balik bagi laki-laki, bulu tamami khamsa asrota sanatin. Kalau anak itu sudah usia 15 tahun. Walaupun tadi tidak mimpi, walaupun tadi tidak keluar bulu kemaluannya, tapi usianya mencapai 15. Maka itu juga sudah balik. Di qauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, uritu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Aku menghadap Rasulullah pada perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a syarata sanatan, dan waktu itu saya masih usia 14 tahun. Falam yujzini, tapi Nabi tidak membolehkan aku, yakni lil qital, untuk ikut perang. Keberhasilan pendidikan Nabi, usia 14 tahun mereka sudah semangat untuk berdakwah, berperang, mempertaruhkan nyawanya. Nah, ada tambahan dari Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Walam yarani balagtu, Nabi tidak menganggap kami sudah balik. Wa uridut alaihi yaumal khandaq. Wa ana ibnu khamsa asrata. Kemudian aku menghadap Nabi lagi pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq. Di perang Uhud beliau belum bisa ikut perang, tapi di perang Khandaq. Dan waktu itu saya sudah usia 15 tahun. Fa'ajazani, maka Nabi membolehkan aku ikut perang. Qala Nafi' qadimtu ala Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifatun fahaddathuhu al-haditha faqala inna hadzal had baina as-saghiri wal kabir. Wa kataba li ummalihi an yufradu liman balagha khamsa asrata sanatan. Kata Umar ibn Abdul Aziz, ini adalah batasan antara kecil, yang disebut anak kecil, dan sudah dewasa. Maka diwajibkan kepada umalnya, mereka diwajibkan untuk diberi, karyawannya itu sudah dibayari
kalau anak karyawannya itu sudah usia 15 tahun. Nah, jadi itu ada 3. Pertama, mimpi keluar mani karena mimpi. Kedua, sudah keluar bulu kemaluannya. Yang ketiga, sudah usia 15. Apabila ada salah satunya dari 3 itu, maka dia sudah masuk balik, wajib puasa. Waya sulu bulughul unsa, tapi kalau perempuan, nah itu 3, tadi itu 3 keluar mani, jadi wanita juga ada keluar mani, keluar tumbuh bulu kemaluannya, usianya 15 tahun, waziyadati amrin rabi'in, dan ditambah lagi 4. Jadi kalau laki 3, kalau perempuan 4. Walaupun salah satunya wahwa al-haidu yaitu haid. Misalnya anaknya nggak mimpi, bulu kemaluannya belum keluar, usianya belum 15, tapi dia haid. Nah, maka haid ini sudah menghukumi dia itu haid balik. Famata hadot al-unsa, maka apabila wanita itu haid, faqad balagot, berarti dia sudah balik. Fayajri 'alaiha qalamut taklifi, maka sudah berlaku baginya pencatatan amal. Wa illam yablu asra sinin, walaupun anaknya belum usia 10 tahun. Di umur 9 tahun kok haid, ya. Dan banyak wanita belum 15 tahun haid. Wa idza hasalal bulu wa athna'a nahari Ramadan, kalau orang itu balik ya di siang Ramadan, jadi misalnya mimpi di siang Ramadan atau haid, haid di siang Ramadan. Kalau haid belum bisa puasa karena haidnya ya. Mimpi misalnya. Mimpi sebelum zuhur, mimpi tidur. Fa in kana man balagha iman atamma saumahu, sama dengan tadi orang kafir masuk Islam di siang Ramadan, maka dia harus menyempurnakan puasanya, wala syai'a alaihi. Wa in kana muftiran, kalau dari awal kalau anaknya itu memang dari awal sudah puasa, karena anak muslim tadi dilatih puasa, kemudian dia puasa di tengah hari haid, atau kalau lagi tadi mimpi, maka dia sempurnakan puasanya. Tapi kalau dia dari awal itu tidak puasa, batal. Karena merasa belum balik, lazimahu imsaku baqiyati yaumihi, maka dia harus menahan sisa harinya. Li'annahu sara min ahlil wujub, karena dia sudah masuk orang yang terkena kewajiban. Wala yalzimu qada'uhu, dan tidak wajib mengqada' hari yang dia puasai. Atau mengqada' dari mengqada' hari-hari yang sebelumnya, misalnya baliknya mulai 15 Ramadan, berarti dia puasa 15 hari. Li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina wujubil imsak. Al-qismu tsalitsu, orang ketiga, jadi pertama muslim, akil, qadir, yang kedua anak kecil, yang ketiga anak kecil dari tidak wajib sampai balik. Yang ketiga al-majnun, orang gila.
Wahwa fakidul akli, ya, orang gila itu artinya orang yang fakidul akli, hilang akalnya atau tidak ada akalnya. Nah, maka agak beban syariat itu, hukum syariat itu, hukum agama itu berhubungan, berkaitan dengan adanya akal pada orangnya, pada seseorang. Fala yajibu alaihi siyamu, orang gila itu tidak wajib puasa. Lima sabaqa min qaulin Nabi, berdasarkan hadis tadi di atas, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat catatan, artinya tidak dicatat dari 3 orang tadi. Orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik. Wala yasihu minhu siyam, dan tidak sah puasanya orang gila. Li'annahu laisa lahu aklun, karena dia tidak punya akal. Yaqilu minhu al-ibadatu wa yanwiha, dia tidak memahami, tidak paham apa itu ibadah. Nah, dan dia tidak bisa berniat. Nah, wal ibadatu la tasihhu illa biniyatin, karena ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat, harus dengan niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niat. Orang gila nggak bisa niat. Ya walaupun dia azan misalnya, itu tidak sah azannya orang gila. Atau sholat kayak gitu. Dia berdiri di tengah shaf, maka shafnya itu terputus. Terputus oleh orang gila tadi, karena dia bukan orang yang ahli ibadah. Nah, bisa gila ini bisa karena rusak akalnya, atau memang sejak awal lahir memang nggak diberi akal oleh Allah. Fa in kana yajunnu ahyanan, kalau orang itu gilanya kadang-kadang, wa yafiku ahyanan, dan kadang sadar, lazimahu siyamu, maka dia harus puasa fi hali ifaqatihi, maka dia wajib puasa pada saat sadarnya. Duna hali junudihi, dan tidak wajib puasa ketika kondisi gila. Misalnya sadar tanggal 10 Ramadan, kan dia puasa. Sekarang Ramadan, puasa. Oh ya, dapat 5 hari, gila lagi. Nah, wa in junna fi asna'in nahar, kalau dia gilanya di tengah hari, zuhur baru gila, lam yabtul saumuhu, tidak batal puasanya, kama law umiya alaihi bimaradin au ghairihi. Nah, dia dari awal puasa, dari pagi dia sadar ya, sampai zuhur datang gilanya, maka gilanya itu tidak membatalkan puasanya, kama lau umiya alaihi bimaradin au ghairihi, seperti kalau orang itu pingsan karena penyakit atau karena obat bius misalnya, maka biusnya tidak membatalkan. Li'annahu nawassawma, karena di pagi hari dia niat puasa, kan tadi gilanya di tengah. Sementara di awal, di pagi waktu sahur dia masih sehat, masih sadar, dia sahur, dia niat puasa. Wawa akidun, dia sadar, biniyatin sahihatin, dengan niat yang benar. Wala dalila alal butlani, dan tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Khususan idza kana ma'luman annal jununa
Nah, yantabuhu fi sa'atin muayyanin. Misalnya, biasanya dia menjelang maghrib, dia sadar lagi biasanya. Di gilanya mulai zuhur, misalnya. Belum sholat zuhur, gila. Nah, jam 5 sembuh. Gimana puasanya? Tidak apa-apa, puasanya sah. Nah, wala hadza fala yalzimuhu qada'ul yaumul ladzi hasala fihi al-junun, dan dia tidak wajib ganti karena dihampiri oleh gila tadi, gilanya yang sebentar, mulai zuhur sampai menjelang maghrib gilanya, atau gilanya sampai maghrib misalnya. Wa idza afaqal majnunu atna an-nahar. Tadi dibalik ini, sekarang dibalik. Dia gila. Kemudian di tengah hari sadar. Sembuh. Lazima imsaku baqiyati yaumihi, maka dia wajib menahan puasanya. Wajib menahan harinya itu. Gak boleh makan. Zuhur baru sadar. Dari kemarin-kemarin seminggu gila. Sama dengan kafir. Jadi masuk kafir di tengah Ramadan. Orang balik di tengah Ramadan. Li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia dengan kesadarannya itu sudah masuk orang yang wajib puasa. Wala yalzimuhu qada'uhu kasabi idza balagha wal kafir idza aslama. Dan dia tidak wajib mengqadha. Nah, dia sadar sembuh tanggal 15 Ramadan siang hari. Maka dia tidak wajib qadha 15 hari yang sebelumnya. Seperti anak kecil balik di tengah tanggal 15 Ramadan di tengah hari. Atau orang kafir masuk Islam di tengah Ramadan di siang hari. Nah, itu yang ketiga. Pertama orang kafir muslim, akil, orang berakal, mampu. Tadi yang kedua anak kecil, yang ketiga orang gila. Dengan perincian tadi yang sudah diterangkan sih. Al-Qismur Rabi'u yang keempat, Al-Harimu. Nah, Al-Harimu. Alladzi balagha hadayanu wasaqata tamyizuhu. Orang pikun yang mencapai kepikunannya itu hadaya, kacau, pikirannya kacau. Nah, misalnya jam 7 pagi sahur, enggak sahur. Kenapa ini wayai sahur ini? Jam 12 atau jam 11 lapar ya, buka. Loh, ini sih jam 10, Mbah. Ya wis wae buka ini. Nah, ini namanya harim. Harim ini menimpa orang tua nih, pikun. Jarang kita dapati anak kecil pikun, kan enggak ada. Ini orang tua ya. Wasa kota tamyizuhu, dan sudah jatuh tamyiznya. Tamyiz itu tidak bisa membedakan mana sandalnya sendiri. Kadang sandalnya terbalik kanan dan kiri, pakaiannya dibalik kayak gitu. Mau pulang nyasar kemana-mana, itu dia nggak bisa membedakan. Bukan gila ini, tapi pikun ini. Maka bagi orang yang seperti ini, kata beliau, fala yajibu alaihi siyamu.
tidak wajib baginya puasa walal it'am anhu, dan tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Disukuti taklifi anhu bizawali tamyizihi. Karena gugur taklifnya, beban syariatnya gugur pada orang yang pikun itu. Udah sejak umur 15, sejak balik, dia kena hukuman syariat, harus sholat, harus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Usia 60 pikun, tidak bisa lagi, tidak tahu ini adzan sholat apa ini, zuhur, subuh, nggak tahu. Hilang tamyiznya, sehingga dia tidak boleh puasa, tidak wajib puasa. Bizawali tamyizihi, karena hilangnya ketamyizannya. Tamyiz membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Fa'asbahas sabi qabla tamyiz, maka hukum orang pikun itu seperti anak kecil as-sabi sebelum tamyiz. Tamyiz itu membedakan mana tangan kanannya, mana mata, mana telinga. Kalau mana mata kok malah duding ke telinganya, ini belum tamyiz. Mana kaki, malah tangannya yang diangkat. Nah, orang tua bisa jadi kayak gitu kalau sudah apa? Pikun. Dan ini jenis penyakit. Nah, penyakit jiwa, penyakit akal. Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubuni wal haram atau wal harimu. Ya Allah, aku berlindung dari jumud, dari kemalasan dan harim. Harim pikun. Nah, biasanya orang pikun ini dialami orang-orang yang kurang perhatian pada perawatan akalnya. Perawatan akal dengan apa? Dengan Al-Quran. Mempelajari, membacanya, mengerti tafsirnya, itu penjagaan akal. Fa'ingkana yumayyizu ahyanan, kalau dia sadar tamyiz, ya, ahyanan kadang-kadang, kadang gena misalnya. Kadang gena, itu duhur nih, adzan duhur ini benar misalnya. Sore asar, ini asar. Wa yahdi ahyanan, dan kadang dia sadar tamyiz dan kadang kacau. Wajib alaihi shaumu fi hali tamyizihi, maka dia wajib puasa pada saat tamyiznya. Sama dengan apa tadi? Junun, sama dengan orang gila. Gila itu juga penyakit jiwa. Duna hali hadyanihi, adapun waktu kacaunya itu tidak wajib puasa. Wassalatu qasaum, dan dia tidak wajib sholat. Nah, mbak sholat duhur ini sudah adzan, aku wis mari sholat aku. Dia bilang mari, merasa sudah. Ini berarti dia lagi apa? Hadayan, lagi kacau. La talzimuhu halu hadyanihi wa talzimu hala tamyizihi. Nah, satu lagi, 5. Pertama tadi muslim, kedua anak kecil, ketiga orang gila, keempat apa tadi? Orang yang pikun. Yang kelima, al-ajizu, orang yang lemah. Anisyam, untuk melaksanakan puasa. Ajizan, dengan kelemahan. Mustamirron, yang berlanjut. Yurja zawaluhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Istilahnya itu permanen, ya, kelemahan permanen. Kal kabiru wal maridu, seperti orang tua banget, tidak bisa puasa, tidak boleh lapar. Wal maridu,
Dan yang kedua orang sakit marodon dengan sakit layurja buruhu kasahibis sarton wanahwi. Yang kedua orang sakit yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit sarton. Penyakit sart. Apa itu penyakit sart? Kalau di kamusnya itu kanker. Dan semisalnya, biasanya orang tipes juga ya. Orang kena tipes yang nggak bisa lapar. Maka dia tidak wajib puasa li'annahu la yastati'uhu, karena dia tidak mampu. Maka Allah Ta'ala berdasarkan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Juga firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Lakin yajibu alaihi an yut'ama, tapi dia wajib memberi makan, membayar fidyah. Badala siyam, sebagai pengganti puasanya, an kulli yaumin miskinan, setiap hari memberi makan orang miskin, yang disebut dengan fidyah. Ada dua caranya, bisa setiap hari ngasih makan, bisa nanti di akhir selesai puasa ngundang 30 orang miskin disuruh makan bareng. Nah, li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama mu'adilan lisyam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan memberi makan itu pengganti atau pengimbang bagi orang yang puasa. Hina kanat tahyiru bainahuma, ketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi pilihan. Dulu asalnya memang mau puasa boleh atau memberi makan, kalau enggak puasa memberi makan dulu. Awalama furidosyam, awal Allah wajibkan puasa, awalnya masih gitu. Kalau yang enggak mampu enggak usah puasa, memberi makan, namanya fidyah. Fidyahnya kayak apa? Kayaknya ini dibahas secara rinci nih. Nanti insyaallah makanya kayak apa. Fata'ayyana an yakuna badalan anisyam indal ajzi anhu li'annahu mu'adilin lahu. Jadi dulu sebelum wajib puasa itu masih milih siapa yang mau puasa, yang enggak mau puasa membayar fidyah atau it'am ya. Wa yukhayyaru fil it'am, ada pilihan di dalam cara memberi makan. Baina an yufarriqahu habban alal masakin likulli wahidin muddun, dengan cara memberi habban. Habban ini beras kalau kita diberi pada orang miskin 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 on minal bur, berupa bur, rub uso'in an-nabawi, 1/4 sok. Karena 1 sok itu 4 mud. Nah, kalau 6 on kali 4 berarti itu 240 gram, 240
2 kilo 4 on itu 1 sok. Seperti zakat fitr itu 1 sok. Satu zakat fitr itu kata Syekh Utsaimin 240 gram itu sudah bisa. Karena satu mudnya itu 600 gram atau 6 on. Wa wasnuhu ay al-mud, kata beliau timbangan satu mud itu nisfu kilo. Wa asra gharamat, kata Syekh Utsaimin, satu mud itu berapa? Setengah kilo ditambah 10 gram. Berarti berapa? 6 on, ya. Bilbur ar-razini al-jayyid, beras yang bagus. Itu pertama, pilihannya memberikan beras 1 mud. Wabaina an yusliha ta'aman, atau yang kedua caranya memasak, dimasak sendiri. Wayat'u ilaihi masakin, maka dipanggil, diundang orang-orang miskin. Biqadril ayyamil lati alaih, tergantung berapa orang miskinnya, mengikuti hari yang tidak dipuasai. Nah, siapa tadi yang nggak puasa ini? Orang pikun, orang yang nggak mampu ya, orang sakit. Qala al-Bukhari rahimahullah, wa amma syekhul kabir, adapun orang tua, idza lam yutki asyam, kalau nggak mampu puasa, faqad at'ama unasun ba'dama kabura aman au amaini kullu yaumin miskinan hubzan walahman wa aftara, dengan memberi makan setiap hari seorang miskin hubz, itu bisa roti, daging. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Sahihil Kabir, kata Ibnu Abbas tentang orang tua yang enggak mampu puasa, wal mar'atil kabirah, dan wanita tua, nenek, la yastati'ani, yang tidak mampu, an yasuma, puasa, fayut imani, maka nikulli yaumin miskinan, tidak memberi, dengan cara memberi makan pada hari yang tidak dipuasai seorang miskin. Nah, insyaallah ini mungkin ada 5 tadi ya. Pertama, orang yang berakal. Oh sebentar, Mas Andi bisa ngulang ini. Bisa disebutkan Mas Andi, nomor 1 apa? Ya Mas Andi, suaranya nggak dengar. Di sini yang banter suaranya Mas Ikhwan. Nomor 1 siapa? Berakal muslim berakal. Iya, terus muslim berakal, mampu, selamat dari penghalang. Kedua, anak kecil ya, wajib sampai bertalek. Ya. Ketiga, ini tadi saya lewat. Orang gila ya. Ya. 5 ya tadi yang dipelajari, 5. Tadi kan ada 10. Ini masih 5. Yang ketiga ini Al-Majnun. Al-Majnun, orang gila. Ya. Yang keempat apa yang keempat?
Bantu Mas Andi. Amir, bantu mungkin Amir. Nah, Amir hilang Amir. Pak Johar, mungkin Pak Johar. Ya, orang pikun. Nah, yang keempat orang pikun. Yang kepikunannya sampai hilang tamyiznya. Yang kelima, orang sakit. Oh iya Pak Mayar. Nah, orang sakit yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Atau orang sepuh yang tidak mampu. Tapi keduanya ini beda dengan 4 yang sebelumnya. Kalau yang kelima ini harus dia membayar fidyah. Caranya ada 2, bisa memberikan bahan makanan, bahan mentah, atau yang kedua masak, kemudian mengundang sebanyak orang yang mengundang orang miskin. Nah, orang miskin itu orang yang punya pendapatan, punya pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan itu bagaimana? Itu makan kebutuhan itu ukurannya. Jadi misalnya Mas Johar anaknya 1, dia sekali makan 10.000. Berarti Mas Johar sehari makannya 3 kali 30.000. Kalau sekali makan 10.000, berarti sehari 30 kali 3. Istrinya, anaknya, bapaknya. Jadi 90.000 sehari. Itu ukuran kecukupan. Kerja apa aja sehari dapat 90.000. Itu cukup berarti. Kalau dapatnya kok cuma 80, ini nggak mencapai kecukupan, berarti dia miskin. Kalau dapatnya 70, dia masih miskin, berhak mendapat zakat. Nah, atau ada yang ditanya? Ada yang ditanya mungkin? Mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Ustaz, cara bayar fidyah itu kalau dikasihkan bagaimana Ustaz? Suaranya Mas Johar nggak dengar. Mungkin Mas Angga mau nanya, ada yang nggak jelas. Kalau membayar fidyahnya dirangkap Ustaz bagaimana? Dirangkap itu gimana? Misalkan satu orang miskin gitu ya. Maksudnya gini, tidak puasanya selama 30 hari, berarti ngerangkapnya pas punya uang pas akhir bulan atau pas setelahnya. Oh iya, itu ada riwayat. Ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Akhir puasa, atau dia tidak puasanya seminggu saja, maka dia undang 7 orang miskin, dikasih makan bareng. Sekali makan itu 30 orang miskin sekali makan. Itu sudah membayar 30 hari. Atau tadi caranya setiap hari diberi. Atau setiap minggu, yang penting harinya yang mau
difidyai, yang mau diganti dengan fidya itu sudah lewat, sudah berlalu. Oh, Tidak bisa aku tak bayar fidya sekarang, ngundang sekarang. Misalnya pada bulan Sya'ban tanggal 28 Sya'ban ngundang 30 orang miskin karena untuk dia niat tidak mau puasa nah, Ustaz. di belakang ya. Itu Mas Johar? Ya. Ustaz, Namun Modal itu yang nanti ada tadi. kalau yang fidya barang bahan mentah tadi 1 mud ya Ustaz per harinya. ya. Nah, 1 mud. Yang harus diperhatikan juga 1 mud itu 6 on dari beras yang bagus. Orang miskinnya ini tidak semua orang miskin. Ada yang mengatakan orang miskin yang nggak sholat itu nggak berhak. Jadi pilih orang miskin yang sholat. Dan itu lumayan agak sulit sekarang ya. Nah, Iya, mencarinya itu susah. Banyak orang miskin tidak sholat. Iya. Dia malah nggak sholat, nggak puasa sudah begitu. Malah susah Cuma nanti zakat fitrah itu ya. Di zakat fitrah itu masalah ini orang miskin nggak sholat. Ya itu. Jadi ada sebenarnya dia asalnya nggak berhak gitu. Tapi kenapa dikasih untuk jaga keamanan? Sekedarnya tujuannya jaga keamanan. Karena kalau nggak diberi orang ini bikin ribut, bikin fitnah. Iya. Jadi Protes niatnya, itu. Protes kalau nggak dikasih itu. Ya itu menghindari keributan. Dikasih, jadi dikasihnya itu untuk meredam, bukan karena apa? Bukan karena apa? Bukan karena hak, ya. Biasanya tidak berhak. Iya. Nah, orang sekarang ya, mak repot dikit udah nggak mau puasa. Iya. berarti zakat fitrah itu lebih afdal dikasihkan langsung ke fakir miskin Ustaz ya? Ya asalnya memang langsung nggak ada amil. Amil itu kalau zakat mal, amil itu pegawai negeri bagian zakat. Di sini malah keliru. Yang zakat mal bukan pondok yang mewah megah itu. Kalau zakat mal itu ada 8 mustahiknya sudah ditentukan. Mungkin orang salah memahami pondok itu sabilillah gitu. Makanya anak keluar dari kepanitiaan sudah lama enggak. Panitia zakat. Nah, berasnya juga dikasih pondok, semuanya berapa kintal itu. Wah, kalau beras itu beda. Kalau beras itu zakat fitrah itu. Zakatul fitri, bacanya itu fitri bukan fitrah. Kalau fitrah itu ada tak marbutoh di belakangnya. Kalau fitrah itu artinya fitroh, suci. Nggak ada zakat suci itu nggak ada. Kalau zakat fitr, zakat yang diperuntukkan agar muslimin itu berbuka, dari kata berbuka. Iftar, berbuka kayak gitu. Bukan suci. Zakat untuk agar muslimin berbuka, namanya zakatul fitr, bukan zakatul fitri, fitrah. Bukan zakat fitrah. Salah omong. Banyak karena banyak salah omong, salah penerapan, malah dibuat bangunan. Dibuat bangunan itu makan harta orang dengan dolim kayak gitu. Itu hanya orang miskin kok malah di. Anak sudah ingatkan, enggak mau ya anak keluar ya. Walaupun orang miskinnya juga harus mengeluarkan zakat itu.
Karena Rasul mengatakan faradha Rasulullah SAW zakatal fitri ala kulli muslimin. Rasulullah memfardukan zakatul fitr pada setiap muslim, kecuali yang masih dalam kandungan, yang sudah usia 4 bulan, sudah ada ruhnya, itu sunnah. Tapi kalau sudah lahir itu wajib. Wajib ini misalnya bayi usia sehari, dia sudah kena kewajiban karena Rasul mengatakan ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin itu enggak diukur dengan balik tidaknya tadi. Misalnya anaknya lahir, bapaknya meninggal. Bapaknya kaya, meninggal. Nah, bayi ini kan pewaris, dia kaya mewarisi bapaknya. Ibunya, anaknya satu laki, ibunya dapat berapa? Ibunya cuma dapat 1/8. Maka sisanya itu milik anaknya yang laki. Berarti ini bayi umur sehari sudah kaya nih. Dia wajib mengeluarkan zakat. Likulli muslimin ini juga istri itu juga wajib sendiri. Kan Rasul mengatakan likulli muslimin. Cuma misalnya suaminya atau bapaknya mau berbuat baik dengan Dek, Pak Mayar ngomong istrinya, aku sing bayar no zakate, awakmu gak usah misalnya. Itu enggak apa-apa, itu kebaikan dari suami, kebaikan dari bapak. Tapi asalnya itu yang wajib kenanya secara individu. Karena zakat, kata Rasul dikatakan tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Faedahnya zakat fitr ini dua. Tu'matan lil masakin, itu zakat ini untuk memberi makan orang miskin. Yang kedua, tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan dosa-dosanya orang yang puasa. Sekarang yang kedua tadi, mensucikan orang puasa itu kan walaupun orang miskin kan puasa. Nah, maka dia butuh, orang miskin ini butuh pensucian dirinya, caranya dengan mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.